Selamat sore teman-teman. Hari ini kita ada di kebun RB Jasinga. Ini kita akan coba tanam dengan cara RB. Ya, jadi dengan cara kebun RB. Ya, ini pengetahuan, tentu kita pengalaman kita di lapangan, ya. Kita coba diskusi dengan beberapa teman, dengan Pak Haryanto, Pak Nodi, Pak Amul, dengan Pak Ediansa dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian kita juga bikin inovasi. Hari ini kita coba cara tanam kebun RB. Boy, lihat yang kita lihat bikin terasering. Ya, tentu ini terasering ini yang kita bikin ini lumayan terukur dan cukup bagus ya Pak Nodi ya. Kalau Pak Nodi lihat mungkin belum pernah ada sudah ada yang lihat kebun kayak begini. Ya, baru kalau untuk wilayah di sini ya mungkin baru di RB Pak. Ya, tapi mudah-mudahan ini kita percontohan untuk yang teman-teman. Oke, kita lihat untuk menanam duren, kita harus perhatikan Pak Nodi. Kita menanam duren ini, pohon duren, kita perhatian pertama dari akar. Akar yang sehat, nanti pohon sehat, buahnya akan bagus. Akar yang sehat itu didapat dari mana? Dari cara penanaman yang tepat. Lokasi juga sebenarnya mineral alam yang ada di tanah ini harus tepat. Tapi kalau tidak ada mineral alam yang ada yang di lapangan kurang, kita bisa tambah dari luar, dari eksternal, dari pupuk, baik dari pupuk organik maupun anorganik. Ya, untuk tanam di cara ini saya mikir ya, selama 4 tahun belakangan ini kita belajar bahwa tanaman durian itu sangat tergantung dari cara titik tanam dan air. Kita bikin dengan cara busut. Walaupun kita terasering, kita bikin busut juga. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kira-kira nanti pemadatan tanah setelah pohon besar. Ya, seperti contoh ini kan ada 80 nih. Nanti kita harapkan paling juga 50 turunnya. Ya, dia turun ke 30. Ya. Nah, untuk tanam ini kita harus mempersiapkan satu. Pertama, ini untuk pemupukan ya, road fosfat. Ada fosfat 24, kalsium 34. Kemudian ini mikorrhiza. Ya, mikorrhiza ini ada beberapa macam. Ini kita beli yang Mycovir. Ada juga yang kita beli dari Pak Haryanto. Itu yang lebih komplit. Itu sudah ada triko, sudah ada macam-macam. Ya. Satu per pohon untuk yang begini kita kasih antara 250 sampai 350 gram. Road fosfat juga kita kasih antara 250 sampai 350 gram. Nah, ini Pak Nodi bingung, ini apa nih? Ya kan, Pak Nodi kan tanya ya tadi ya. Ini nanti ditutup ya. Ya, ini adalah mesin untuk bikin biopori. Jadi tadi sebelum kita tanam, kita bikin biopori dulu. Nah, untuk jelaskan begini, Boy. Kita lihat di sini. Kita bawa ke mesin. Kita bikin lubang begini Pak Nodi. Tentu kalau hujan nanti air bertakung di sini kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, bertakung di sini kita bisa beberapa macam. Kita bor pas di tengahnya. Ini kita bor, jangan dulu ya. Kemudian kita kasih pipa Pak Nodi ke situ. Jadi kalau sampai pun bertakung di sini aja. Kita tahu tuh untuk duren kira-kira 20 sampai 40 lah, sampai 50 lah. Perakaran horizontal yang paling banyak. Itu yang bahaya kalau dia tergenang air. Nah, dengan ini dalamnya kira-kira 60 kira-kira. Terus itu naikkan kira-kira berapa tadi, Win? 80 nanti menjadi 50. Jadi perakaran itu paling di sini dah maksimumnya. Kalau dia bertakung pun di situ kita udah kasih pipa. Coba kamu action biar orang lihat ini. Biar teman-teman lihat. Kita bikin biopori. Tadi ya, oke, jadi sudah kira-kira teman-teman udah tahu. Kemudian kita lihat tadi kita di situ, ini kita gali ya di sini tadi ya. Ini nanti di sini digali, paling dalamnya taruh pipa. Nah, jadi kalaupun ada satu waktu ada genangan, airnya udah keluar dari pipa. Di bibir terasering itu dipotong. Ya. Jadi ini kira-kira yang kita lakukan begini. Ini kita siram. Nanti dipupuk selanjutnya setelah keluar tunas baru. Ya, itu mungkin
pengalaman masing-masing kebun gitu ya. Ya. Jadi Pak Nodi kira-kira ada yang Pak Nodi mau belum tahu dah. Tadi Pak Nodi saya datangnya lambat. Apa? Kira-kira udah jelas ya? Ya, tadi itu rasa sini, penasaran Pak saya Nodi. untuk pemasangan pipa fungsinya. Pak Nodi nggak lihat ya? Ya, Boy pipanya boy. jadi Tadi Pak udah, Ido ya. sudah menjelaskan fungsi dari pipa itu adalah mengeluarkan air sekiranya ada air yang mengendap di dalam itu keluar lewat Iya. pipa yang di Jadi kotak itu pancingan untuk genangan air. Ya, kita keluar sini. Tentu nanti perakarannya nanti tidak sampai ke sana, paling di atas ini. Ya. Nanti. Ini bertahap nanti Menodi pohon besar kita lebarin Lebarkan. lagi. Dan, Nah, ya, dan di sini kita lebarin kira-kira sampai di sini. oke. Nanti dia lebarnya agak ke sana, agak lonjong. Begitu. Kenapa begitu? Karena kita mesti punya space untuk lewatin mobil kijang untuk ngangkut. Jadi semua lereng ini semua ini adalah jalan nanti. Jadi tidak sama seperti lereng di tempat-tempat yang lain saya lihat dia tanam di tengah-tengah sini, ya kan? Tanam tengah sini akhirnya betakung dan pohonnya karena dari sini kalau ada jarak 2 meter 3 meter itu air juga agak susah kalau jenis tanah tertentu kecuali tanah yang gembur ya Pak Nodi ya. Ya. Oke boy, untuk jelasnya ikutin tadi video yang kita bikin yang terdahulu. Langsung bisa ikutin. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Kita ada di kebun RW Jasinga. Kebetulan kita lagi bikin infrastruktur karena memang kontur di sini cukup ekstrim. Sehingga di bagian depan ini kita bikin dalam bentuk terasering ya. Tapi yang di belakang-belakang sana nanti kita sesuaikan dengan kontur yang ada kita tanam. Nah, ini ya apa namanya terasering udah jadi kira-kira begini. Kebetulan ada 2 pohon durian di sana, unggulan Indonesia yang 2. Nah, ini sudah ditanam kira-kira 9 tahun yang lalu, Bang. Nah, sebagian di sini, kalau lihat ini kayak ini, pohon-pohon ini kita tebang lah. Ya. Ini pohon apa namanya? Apa durian yang merah? Buah lay ya. Buah lay ya. Nah, ini boleh lihat tuh. Nah, nanti buah lay ini separuh ini kita akan potong, kita TW kalau bisa. Yang ini. Oke. Hari ini kita udah persiapan bikin kolam penampungan, ada mesh kita lagi konstruksi. Ya. Nah, kita lihat kita ada persiapan bagaimana cara tanam di terasering. Kita tahu tanaman ini terutama untuk durian sangat membutuhkan oksigen di perakarannya. Kalau kita tanam datar kemudian tergenang air atau yang biasa orang Malaysia bilang batakung, itu sangat mengganggu pertumbuhan dan produktivitasnya juga akan berkurang. Kita lihat sekarang ada kemarau basah, banyak sekali orang yang tanam pohon duren berbunga dan tidak berhasil menjadi buah ya. Jadi waktu antesis kayak bola kepala mancis sudah gugur duluan. Kenapa? Karena kebanyakan air, tanahnya betakung, nggak ada oksigen. Itu salah satu menyebabkan buah rontok. Di samping yang lain penyebab adalah polinisasinya nggak berhasil. Nah, ini kita akan lanjutkan bagaimana cara penanaman. Boy lihat kita sudah siapkan. Ini ada bibit. Bibit apa tuh? Musangki. Ada, kasih oci dong. Ada oci. Nah, cari ambil oci dah. Ini apa biar. Nah, kita di sini lihat boy. Kita gali lubang. Kemudian kita bor di sini untuk menghindari air betakung. Tapi karena di sini udah terasering, sebenarnya secara teoritis sudah aman ya. Oksigen juga banyak dari sana. Cuma kita nggak mau ambil resiko boy. Karena udah terasering, kita nanti mau naiknya tuh pusutnya nggak tinggi-tinggi, sekitar 40 sampai 60. Kita taruh air, boy lihat jalan air. Mana itu perawan? Coba dipotong. Dipotong, diukur. Ukur. Ya, dari situ, dari ujung aja, dari situ. Itu, oke. Nah, nanti di situ nanti dikasih sabuk kelapa ya. Ya, sabuk kelapa sehingga ini ya. Itu terlalu panjang nggak? Oh, nanti dipotong. Oke. Kasih sabuk kelapa. Nanti ada sabuk kelapa. Nanti di ini. Nah, ini kira-kira tadi ada kelapa. Sekarang ada sabuk kelapanya. Yang keras. Ya. Oke, baik atur. Oke, jadi boy, titip tanam ini penting sekali. Boy lihat ini ada sabuk kelapa, udah siap. Ini angkat dulu ini. Nah, kita bikin lubang untuk pori ke dalam. Ya, coba bagaimana actionnya? Coba.
masukin tanah campur sama sekam. Ya, kita matiin. Cukup, tutup saya rasa. Oke, masukin sekam. Masuk sekam, ada pacul nggak? Campur. Masuk sekam, campur sama tanah itu, campur. Itu masukin. Ya. Campur sama tanah. Tanah dari atas ini. Dari tanah di atas ini. Ambil cepat lagi, tarik. Ipe ambil. Kurang tanahnya. Masukin sekam. Yang rata, Pak. Yang rata. Ini kita belum kasih dolomit, nggak dikasih furadan dulu, boy. Ya, karena kita memperhatikan bahwa kita mau melihara sini mikroba biar hidup lebih bagus. Kita ada pasang nanti merekofosfat. Boy lihat ini, ada merekofosfat, boy. Ini merekofosfat. Kemudian ini ada Micovir, ya, Mycorrhiza. Mycorrhiza. Oke, udah begitu, tanam, pasang dulu. Kita lihat ini lubang ini untuk memastikan kalau satu waktu itu udah poros ke bawah ya, diinjak, Ibe. Injak, Ibe. Jadi jangan sampai turun nanti. Kita pasang pipa. Ini, boy. Ya. Ini pipa. Lihat, pasang pipa, dikasih sabuk kelapa supaya jangan nanti ini kasih sekam di depan itu ya. Taruh sekam yang banyak. Lagi. Oke, udah diuruk semua. Diuruk rata tuh, campur semua itu. Oke, ini kita uruk, campur, ini uruk semua. Boy matiin. Ini alat bekerja 2, sebenarnya biasanya 4. Ini satu ada yang rusak, satu kita lagi bawa. Jadi alat ini gunanya untuk coba tang, untuk membuat biopori kalau biasa orang pakai. Ini coba berdiri. Jadi ini dalamnya berapa? 80 cm atau berapa? 80 ini, Pak. 80, diameternya 30. Ya. Jadi ini penting sekali untuk mengatur bagaimana di dalam itu memastikan air tidak tergenang. Nah, kita lihat, kita ambil tanah humus ya. Tanah humus yang di sini campur, naik terus. Terus tadi pipa, boy. Pipa udah masuk. Jadi kalau di sana sampai pun tergenang air, airnya udah mengalir ke situ. Walaupun ini kita udah tebing, tapi kadang-kadang itu tanahnya ada yang nggak tembus ke air. Keras. Ya, tidak poros. Poros. Ya. Seperti yang di sana itu tergenang air kan? Ya? Ya, Min? Tergenang air di sana. Jadi kita pastikan bahwa perakaran nanti itu bisa bertumbuh, bisa berjalan yang baik. Kenapa? Pohon yang subur itu berasal dari mana? Dari tanah yang persiapan ini bagus, kemudian perakaran bagus, sehingga pohon menjadi subur. Nanti bisa menghasilkan yang bagus gitu. Nah, ini deh, boy deh, cara mereka campur, dinaikin dulu, terus tutup. Jadi tadi kita udah masuk ya, satu in ya, boy. Oke, naik terus, diinjak, pipe. Takut turun. Di tengah-tengahnya di sentral di mana? Nah, jadi tadi yang dibor pakai ini, boy, di sentral. Dengan harapan nanti akar tunggangnya masuk. Ya, masuk ke dalam lebih cepat gitu, lebih gampang. Oke. Terus naik dulu, naik 20. Terus naik. Di mana senter tengah-tengahnya naik terus. Turun terus ya, terus naik. Oke. Kita lihat di sini ada merekofosfat. Ini, Ipe, ambil kira-kira 250 gram. Taruh di bawah itu. Kurang lebih, Ipe, kurang lebih karena kita gak bawa timbangan ya. Merekofosfat. Boleh lihat merekofosfat? Udah? Yo. Jadi fosfatnya 24, ada kalsium 34, ini juga bisa menetralkan pH tanah kalsiumnya. Kemudian di sini ada Micovir. Kita juga sebenarnya ada yang dari Pak Mardianto tuh, boy nggak bawa ya. Nanti kita lengkapin itu. Nah, itu lebih canggih dari ini. Lebih lengkap ya. Karena dia sudah ada trichoderma dan ini. Oke, kira-kira 250 gram. Ambil. Apa Ipe? Oke. Ya, oke. Jadi kita bikin bundar begini. Naik ini kira-kira 15 cm. Kenapa naik? Nanti ini kita akan datar ya. Karena ini akan turun. Kita lihat itu kan ketinggian itu kira-kira ada 60 cm. Ya.
Nah, ini tanah-tanah gembur, boy. Hmm. Yang sudah dipersiapkan ya. Jadi persiapan ya. Ambil 250 gram. Tengah-tengah mana? Ada bawa pisau nggak ada buka itu? Adi? Ada. 250 gram. Ini. Kebarin. Jadi ini Merauke fosfat ini. Nanti setelah kita pasang ini kita uruk lagi 10 cm. Pasang uruk ya. Udah jangan terlalu ya. Oke, di tengah-tengah semua. Semua uruk 10 cm kurang lebih. Oke. Nah, Merauke fosfat ini untuk nanti setelah tanamannya bereaksi kira 1 bulan, juga untuk makanannya mikorrhiza. Ya. Oke, masukin. Dipotong itu, masukin di sini dulu potong. Ibe, coba tuh, tengah-tengah. Angkat. Jadi tanggal 15 Agustus perdana kita tanam ya. Ini kita tanam oci ya. Oci ini kita dapat dari Pak Edi Yansa. Baik. Ini spesial Pak Edi Yansa kasih kita 300 pohon untuk tanam pertama. Teman baik kita Pak Edi Yansa. Ini. Jadi potong dulu. Baik di bawah. Sebenarnya potong bawah, angkat juga boleh sih. Tapi nggak apa-apa. Begitu. Sudah, potong bawah. Ini sudah. Hati-hati dia gugur ya. Iya. Ini kelihatannya bisa gugur itu. Enggak. Gembur soalnya tanah. Gembur soalnya tanah. Bisa Ibe? Buka bawah. Nah. IP mantap ini. Jadi memang semua pegang. Bisa Ibe? Pegang, hati-hati gugur. Sudah Ibe? Sebelah lagi. Potong. Hati-hati tangan. Sudah, bisa. Oke, buru-buru pasang tanam. Mikorrhiza tadi udah kasih? Belum. Dulu kasih mikorrhiza dulu. Di bawahnya kasih mikorrhiza. Jadi mikorrhiza ini kita kasih mikorrhiza ini kita kasih buka itu Bapak. Mikorrhiza ini kita kasih 250 gram. Di bawahnya kasih 100 gram. 150 nanti kita taruh di pinggir sini Ipe ya. Ya. Sambil nutup dengan tanah yang itu. 250 gram. Jadi mikorrhiza ini gunanya nanti dia akan bersimbiosis dengan akar ini, memberikan akarnya panjang-panjang itu. Nanti gunanya apa mikorrhiza? Nanti jangkauannya akarnya itu bisa lebih besar karena dia akan menggurita, memanjang. Jangkauan nanti untuk menyerap unsur haranya dan menyimpan air, menyerap air juga untuk pertumbuhan tanaman itu sangat berguna mikorrhiza. Jadi kita ada rod fosfat, nanti untuk makanan tanaman sama mikorrhiza sekalian. Ya, di samping sudah di bawah tadi, udah taruh dulu di bawah. Tunggu pegang dulu. Di bawah dulu, di bawahnya pas. Pelan-pelan, bisa nggak? Nah, di bawah. Taruh di bawah. Terus di bawah. Nah, balik lagi sebelah kanan lagi. Ya, 100 gram kira-kira. Udah, oke. Kita sambil nguruk, nanti sisanya mikorrhiza ini taruh di pinggir sini ya. Iya. Oke. Oke, kita mulai. Ditepok-tepok gitu Pak ya. Ya, di pinggir. Nanti sambil uruk dulu, tunggu uruk dulu. Udah jangan habisin. Ya udah. 250 gram nanti ya. Satu pohon ya. Masih ada ya. Terus pinggir terus, udah. Uruk terus. Ya ini memang hari ini kita karena buru-buru kita nggak ada persiapan untuk di sini. Tapi setidak-tidaknya bisa menjelaskan bahwa tanaman ini untuk durian itu yang paling penting sistem tanamnya dulu. Nah, kemudian kita lihat perakarannya harus subur gimana, tidak terkenang air atau bertakung orang Malaysia bilang. Kita lihat ada pipa kan Boy? Iya. Pipa Boy lihat. Lihat. Di bawah kita udah bor tadi. Ya, jadi diharapkan akar tunggangnya itu masuk ke dalam lebih gampang. Ya. Ya, oksigennya juga lebih banyak karena kita ada di tebing. Ya, banyak orang yang tanam kalau di sini ditanam ke sini, Boy. Iya. Nah, ini salah. Nah, Boy udah tahu kan? Ini sama ya taruh di tanam datar. Nanti kalau terkadang air sini juga sama, mana air bisa tembus jauh ke sana. Iya. Jadi kita tanam di sini nih, kira-kira begini nanti 80 nih, Win? 80. 80 lebih nih.
Semeter loh Dari ini. bibir ini Pak. Ini semeter Kak. 80. Sampai AC ini. Iya. Nah, begini Boy. Kita lihat kita punya ini kira-kira 4 meter sampai 4 sampai 4 meter setengah. Iya. Kita tanam begini, nanti di sini kita bisa untuk transportasi. Iya. Jadi kita punya terasering ini tidak sempit, ini bisa transportasi, bisa jalan mobil besar, mobil apa namanya kijang, nanti potong rumput apa semua juga gampang. Iya. Dan kemiringannya dari sana bukan miring ke depan, miringnya ke sini. Nah nanti di sini semua nih kayak Boy lihat begini, saluran nanti Saluran. di pinggir semua sini, terus nanti ke sana, ya. Oke, Boy lihat. Nah habis ini nanti disiram ya. Dibikin gunung terus ya. Oke, ini kira-kira sistem tanam begini Boy. Apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa berguna untuk semua teman-teman. Ya, kita lihat sekarang udah banyak sekali teman-teman yang tanam. Yang hobi banyak, yang pekebun kecil, pekebun besar banyak. Yang pekebun yang dalam jumlah banyak buka kebun durian. Mudah-mudahan dengan cara tanam kita ini bisa berguna untuk teman-teman. Karena apa? Saya tekankan bahwa cara tanam itu harus benar. Perakaran tidak boleh tergenang air, ya, sehingga nanti waktu produksi pun bisa maksimal hasilnya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa berguna untuk teman-teman dan yang kita lakukan ini bisa menghasilkan yang bagus untuk teman-teman sehingga berkebun di Indonesia bikin lebih maju lagi. Boy coba lihat. Kira-kira jadi begitu. Nanti diameternya tuh kira-kira 2 meter, Boy. Kali ini. Nanti bertahap kita cari tambah sampai 3 meter, Boy. Jadi ini kalau 180 ke sebelah 80 kira-kira 2 meter lah. Tanahnya, kurang nih tanahnya. Jadi kalau mau ambil tanah yang gembur, udah tahu kan, Adi? Iya, Pak. Di pinggir ini aja semua. Yang bekas erosi dari atas, otomatis itu tanahnya subur. Ya,